Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Teguh Syahrudin, guru ekonomi SMA Negeri 1 Kota Depok dan calon guru penggerak angkatan ke-8. Saya akan menyampaikan koneksi antar materi pada modul 2.1 tentang pembelajaran berdiferensiasi. Apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran berdiferensiasi adalah teknik instruksional atau pembelajaran di mana guru menggunakan berbagai metode pengajaran untuk memenuhi kebutuhan individual setiap siswa sesuai dengan kebutuhan mereka. Kebutuhan tersebut dapat berupa pengetahuan yang ada, gaya belajar, minat, dan pemahaman terhadap mata pelajaran. Tentunya ada beberapa cara yang bisa dilakukan oleh guru dalam melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Yang pertama adalah memahami tujuan pembelajaran, yang kedua memahami dan merespon kebutuhan peserta didik, yang ketiga menciptakan lingkungan belajar baik dan menarik, yang keempat melakukan manajemen yang efektif, dan yang kelima adalah melakukan penilaian berkelanjutan. Guru juga harus memahami 3 aspek dalam memenuhi kebutuhan belajar murid. Yang pertama, kesiapan belajar murid atau readiness. Yang kedua, minat murid. Dan yang ketiga adalah profil belajar murid. Kesiapan belajar murid adalah tingkat kesiapan dan kematangan belajar murid digunakan untuk menangani materi dan tugas tertentu. Sedangkan minat murid adalah setiap murid memiliki keunikan dan minat yang berbeda-beda. Kenali murid secara individu, perhatikan kekuatan dan kelemahan mereka. Lalu, bagaimana caranya guru melakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelas? Yang ketiga adalah profil belajar murid. Berasal dari lingkungan, budaya, gaya belajar, dan kecerdasan majemuk. Kebutuhan belajar murid dapat diidentifikasi dengan cara mengamati perilaku murid, mengidentifikasi pengetahuan awal, mereview dan melakukan refleksi terhadap praktek pengajaran, membaca rapot murid di kelas sebelumnya, berbicara pada guru dari murid sebelumnya, dan menggunakan penilaian baik formatif maupun diagnostik. Strategi pembelajaran berdiferensiasi ada 3. Yang pertama adalah diferensiasi konten, yang kedua diferensiasi proses, dan yang ketiga adalah diferensiasi produk. Diferensiasi konten berkaitan dengan materi dan keterampilan yang kita ajarkan berdasarkan kurikulum. Diferensiasi proses merupakan kegiatan memungkinkan murid berlatih dan memahami konten dengan cara membedakan proses yang dijalankan oleh siswa. Dan diferensiasi produk merupakan bukti yang menunjukkan apa yang murid telah pahami dengan cara membedakan atau memodifikasi produk sebagai hasil belajar, latihan, penerapan dan pengembangan dari yang telah dipelajari oleh murid. Lalu, apakah ada keterkaitannya antara modul pembelajaran berdiferensiasi dengan modul yang lain? Untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, maka guru harus berusaha memenuhi kebutuhan belajar siswa sesuai dengan kodrat zaman dan kodrat alam berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara. Dalam melakukan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru harus berpihak pada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, dan inovatif dalam pembelajaran berdiferensiasi agar dapat memenuhi kebutuhan murid.
Dengan demikian, seorang guru penggerak dapat mewujudkan kepemimpinan murid dengan menuntun murid merdeka belajar. Hal ini sesuai dengan nilai dan peran guru penggerak. Pembelajaran berdiferensiasi merupakan salah satu cara dan strategi dalam menciptakan visi guru penggerak yang berpihak pada murid. Dalam pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi, harus ada kesepakatan antara guru dan murid agar tercipta proses pembelajaran yang baik sesuai dengan budaya positif. Demikian pemaparan koneksi antar materi modul 2.1, semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.